Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah mandi hari ini? Sudahkah kalian sarapan? Tentu sudah ya. Nah, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M-nya kita. Masih ingat gerakan 3M? M yang pertama, mencuci tangan. M kedua, menggunakan masker. Dan M yang ketiga, menjaga jarak. Semoga dengan menerapkan gerakan 3M, kita semua terhindar dari wabah virus corona ini. Amin. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dari rumah. Makan makanan yang bergizi, berolahraga yang cukup. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk materi tema 4 yang terakhir di subtema 3. Jadi sebentar lagi kita akan masuki tema yang kelima. Nah, di subtema 3 ini kita akan melanjutkan untuk materi PPKN dan bahasa Indonesia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak. Untuk materi yang PPKN, kita akan mempelajari tentang cinta terhadap produk Indonesia. Nah, globalisasi membuat perdagangan internasional semakin ramai. Nah, beragam jenis barang dapat diekspor dan diimpor. Nah, kondisi ini menjadi tantangan bagi produsen dalam negeri untuk mampu bertahan dan bersaing dengan produsen asing. Nah, saat ini banyak produk buatan dalam negeri yang mampu bersaing dengan produk asing yang sejenis. Nah, banyak produk buatan dalam negeri atau produk lokal yang mampu bersaing dengan produk asing sejenis. Nah, oleh karena itu kita harus mencintai produk dalam negeri kita sendiri. Mencintai produk dalam negeri merupakan perwujudan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Jadi ketika kita mampu mencintai produk dalam negeri, itu berarti kita mewujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Selanjutnya, cara mencintai produk dalam negeri. Nah, bagaimana toh cara mencintai produk dalam negeri itu? Nah, ada yang pertama, mengurangi penggunaan produk asing. Jadi, kalian bisa membeli produk dalam negeri atau membeli produk hasil dari anak bangsa sendiri. Tidak usahlah membeli dari luar negeri. Kemudian yang kedua, mengenalkan produk Indonesia ke negara lain melalui pameran. Yang ketiga, merasa bangga saat menggunakan produk dalam negeri. Yang keempat, mengakui bahwa kualitas produk dalam negeri tidak kalah dari produk luar negeri. Nah, ini ada 4 upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mewujudkan rasa nasionalisme kita pada bangsa Indonesia. Kemudian, untuk materi bahasa Indonesianya, kita membahas tentang kosakata baku, non baku atau tidak baku, dan kalimat efektif. Sebenarnya ini hanya mengulang materi yang kemarin ya. Yuk kita bahas. Apa sih perbedaan dari kosakata baku dan kata tidak baku? Kemarin sudah dijelaskan untuk kata bakunya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kata tidak baku. Kata baku kita bandingkan dengan kata tidak baku. Dari pengertiannya dulu. Kata yang dipakai
sesuai dengan Kaidah Bahasa atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang sudah ditentukan. Jadi sesuai dengan kaidah atau pedoman. Kemudian kalau kata tidak baku itu berarti kata yang dipakai tidak sesuai. Kata kuncinya tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Kalau kata baku, kata kuncinya sesuai dengan kaidah. Kata tidak baku berarti tidak sesuai. Nah, ini ada ciri-cirinya, bisa kalian lihat. Untuk ciri-ciri dari kata baku, tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Tidak bersifat rancu. Dan 4. Digunakan sesuai konteks kalimat. Adapun untuk kata tidak baku, ciri-cirinya digunakan pada percakapan sehari-hari. Jadi kata ini biasanya kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, baik dengan teman, orang tua, dan dengan siapapun. Kedua, sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah. Berarti sudah tercampur dengan bahasa asing ataupun bahasa daerah. Kemudian bentuk kata berubah-ubah. Yang keempat, kata tidak memiliki makna yang sama seperti kata baku meskipun pengucapannya berbeda. Oh, ini maksudnya kata tidak baku itu memiliki makna yang sama meskipun pengucapannya berbeda, tapi kedua kata itu memiliki makna yang sama. Itu gambar 4. Nah, di sini ada contoh dari objek. Kata baku objek, di sini ada kata tidak bakunya yaitu menggunakan P, objek. Kemudian ada kata pasif, kata bakunya dengan kata tidak bakunya pasif. Ini kata tidak baku itu yang malah biasanya sering diucapkan ya. Bentuk pengucapannya tapi penulisannya itu berbeda. Praktik, kita sering mengucapkannya dengan praktek, tapi penulisan yang betul adalah praktik menggunakan I. Kemudian apotek. Apotek ini penulisannya apotek menggunakan E, tapi kita biasanya mengucapkan dengan apotik. Ya enggak? Ya kan? Kemudian ada efektif. Itu yang baku adalah efektif. Ada foto, yang baku foto. Bis. Nah, ini yang biasa sering kita gunakan menggunakan kata bis, tapi penulisannya benar adalah bus. Ada aktif, yang benar aktif. November, yang benar November. Dan negeri, yang betul negeri. Ini adalah beberapa contoh dari kata baku dan tidak baku saja. Selanjutnya, untuk kalimat efektif. Nah, penulisan bahasa yang baik harus menggunakan kalimat yang efektif. Apakah yang kalian ketahui tentang kalimat efektif? Ini dia. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif harus memenuhi kesepadanan, kepararelan, kehematan kata, kecermatan ketegasan, kepaduan dan kelogisan kalimat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada kesepadanan. Ini contohnya. Anin yang berangkat ke sekolah itu salah. Karena apa? Karena di sini menggunakan subjek 2. Ada Anin dan ada juga yang. Berarti kita gunakan salah satu saja. Karena apa? Karena unsur kesepadanan ini ciri kalimatnya memiliki subjek dan predikat yang jelas serta tidak memiliki subjek ganda di dalam kalimat tunggal. Jadi subjeknya jelas, subjek dan predikatnya jelas. Berarti kita tidak perlu menggunakan kata yang. Langsung saja Anin berangkat ke sekolah. Itu adalah yang benar.
Oke. Kemudian lagi keparalelan. Ini contohnya. Opi itu dengan digendongnya ke pinggir jalan. Itu salah. Lah yang betul gimana? Opi menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan. Sekarang coba kalian perhatikan. Dalam keparalelan ini bentuk kata, misalnya kita pertama menggunakan verbal, maka kata selanjutnya juga menggunakan verbal. Contohnya di sini. Opi menolong. Menolong itu berarti melakukan menolong. Berarti di sini juga tidak bisa digendongnya, tapi seharusnya juga. Jadi yang benar adalah ini. Opi menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan. Oke, kalian paham? Jadi ketika di depan menggunakan kata verbal, maka di belakang juga menggunakan kata verbal. Menolong sini juga harus Kemudian ada kehematan kata. Contohnya, beberapa murid-murid sudah menyelesaikan ujian. Bentuknya salah. Karena apa? Karena beberapa ini sudah menunjukkan jamak atau sudah menunjukkan banyak. Jadi tidak perlu diulangi dengan murid-murid atau kita bisa memilihnya salah satu saja. Nah, yang betul di bawah ini, beberapa murid sudah menyelesaikan ujian. Ini adalah yang benar. Itu fungsi dari penghematan kata. Jadi kita harus menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak perlu. Nah, untuk materi hari ini PPKN dan Bahasa Indonesia cukup sekian. Apabila dalam penyampaian Bu Eni banyak salah kata, mohon maaf. Semangat belajar terus teman-teman dari rumahnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang akan Bu Eni bagikan di grup berupa lembar kerja. Kalian bisa mengerjakan di situ atau kalian bisa menulis di buku tugas. Oke, Bu Eni rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.